Pemirsa, titik rawan korupsi terjadi dari sebuah perencanaan. Untuk terhindar praktik menyimpang seperti korupsi, aparatur sipil negara harus memahami titik rawan terjadi korupsi. Hal tersebut kita akan bahas dengan Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi KPK Sulawesi Barat, Bapak Taufik Abdullah. Halo Bapak, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah. Oke, Bapak, langsung saja terkait dengan titik rawan korupsi. Dan titik rawan korupsi terjadi dari sebuah perencanaan. Ya. Nah, Bapak, mengapa perencanaan bisa terjadi atau menjadi titik rawan terjadinya korupsi? Silahkan. Ya, jadi pada dasarnya ketika seseorang melakukan perencanaan, seharusnya perencanaan berbasis data. Kalau misal di sebuah daerah rawan bencana, maka penanganannya itu disesuaikan berdasarkan perencanaan. Perencanaannya harus berbasis data. Iya. Jadi tidak serta-merta buat perencanaan mereka-reka aja gitu ya. Merekayasa gitu sebuah perencanaan atau menduga-duga. Apa yang terjadi sebenarnya adalah ketika seseorang melakukan penanganan terhadap bencana, itu basis anggarannya adalah basis anggaran yang diduga. Kemungkinan dan kemungkinan. Seharusnya itu dilakukan pemetaan. Pemetaan inilah yang kemudian bisa dijadikan pijakan di dalam pelaksanaan. Kalau orang melakukan perencanaan tidak berdasarkan pemetaan, maka boleh jadi apapun yang dikerjakan setelah itu tidak akan menghasilkan sesuatu. Di mana titik rawannya? Ketika orang melakukan perencanaan, berbagai kepentingan di sana ada. Baik kepentingan teman-teman yang berada di swasta, baik teman-teman yang ada di legislatif, baik teman-teman yang ada di eksekutif. Kesemuanya itu harus duduk bersama dulu di dalam menyusun sebuah perencanaan terhadap penanganan sebuah bencana. Oke, baik Bapak, untuk aparatur sipil negara agar terhindar dari korupsi, apa sih yang harus dipahami oleh mereka? Pertama, teman-teman aparatur sipil negara tahu persis mana tugas dan fungsinya. Dia nggak boleh melakukan sesuatu di luar tugas dan fungsinya. Selanjutnya, karena dia menjalankan tugas dan fungsinya, maka tidak boleh menerima sesuatu, baik yang bersifatnya gratifikasi, hadiah, ataupun dalam bentuk yang lain yang terkait dengan jabatan. Iya. Semisal saja gini, seseorang yang menduduki jabatan, di dalam struktur kepegawaian atau apapun namanya, cenderung orang yang menduduki jabatan itu akan senantiasa diincar oleh gratifikasi, pemberian hadiah, atau unsur-unsur yang lain. Ketika dia menerima sesuatu, pemberian itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh karena pemberian itu terkait dengan tugas dan jabatannya. Tugas jabatan kita sebagai aparatur sipil negara itu sudah dibiayai oleh negara. Iya. Sudah ada tunjangan, sudah ada gaji. Maka di luar gaji dan tunjangan itu pada dasarnya teman-teman tidak boleh terima karena terkait dengan gratifikasi, pemberian. Gratifikasi itu sebenarnya kalau disederhanakan adalah pemberian seseorang kepada aparatur sipil negara terkait dengan jabatan. Ya, itu dia. Baik Bapak, untuk korupsi, apakah korupsi dapat membuat kinerja suatu instansi pemerintah itu terhambat? Oh ya, jelas. Kita lihat saja ya, kita kasih contoh. Di sektor pendidikan atau sektor yang lain ya, ketika ada unsur atau ada seseorang yang melakukan korupsi, maka pada aspek yang lain akan mengalami pengurangan. Kita ambil contoh yang sering kita bicarakan terkait dana BOS. Kalau ada seseorang yang mengambil bahagian dana BOS itu untuk alokasi kegiatan yang lain atau memindahkan dana itu untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan orang lain, maka pada pos anggaran yang lain pasti akan mengalami penurunan atau pengurangan anggaran. Dampaknya rendah kualitas kinerjanya pada aspek yang lain. Itu dikarenakan ada pos anggaran yang dialihkan ke seseorang atau orang yang lain. Karena pada dasarnya gini, korupsi itu adalah memperoleh keuntungan atau memiliki keuntungan lebih dari yang biasanya untuk kepentingan pribadi
atau kepentingan orang lain. Jadi korupsi ini anggarannya ya, misal 100 nih, 100. Kita kasih contoh aja sederhana. 100 juta nih. 100 juta ini sudah dialokasikan untuk seseorang di dalam pemberian honorarium. Tetapi penyelenggara sesuatu kegiatan kepingin juga dapat honor, walaupun dalam pos anggaran itu tidak tersedia. Nah, maka dia mengambil anggaran dari pos anggaran yang tidak tersedia itu untuk kepentingan pribadi. Atau boleh jadi anggaran ini adalah merupakan titipan seseorang yang kemudian setelah dia ngambil, ini juga dilakukan untuk pemberian orang lain. Itu pada dasarnya korupsi seperti itu sih. Mencari keuntungan pribadi dan mencari keuntungan untuk kepentingan orang lain. Baik, untuk dampaknya sendiri Pak, apa sih dampak dari melakukan korupsi atau bisa dibilang koruptor dari aparatur sipil negara ini? Apa saja dampaknya? Ya, jelas sangat banyak ya dampaknya. Satu aspek kecil, sederhana ya. Kalau seseorang melakukan korupsi, maka anggaran itu tidak merata. Atau tidak distribusi dengan baik. Dampaknya maka akan turun kinerja pada aspek yang lain. Yang kedua, di dalam kinerja organisasi, ini manusia ya, manusia itu punya sifat iri loh. Begitu lihat temannya punya kebanyakan harta, maka teman yang lain mengatakan, sama dong kerja kita nih, masa dia ada banyak kita sedikit. Nah, satu, dampaknya adalah rendah, turun kualitas kinerjanya, dikarenakan ukuran yang jadi gunakan adalah ukuran materi sebenarnya. Bukan lagi ukuran kemampuan memberikan layanan terhadap masyarakat. Ini yang membuat birokrasi kita menjadi lamban bergerak. Nah, satu contoh kecil nih. Sulawesi Barat sebenarnya dari aspek ekonomi luar biasa kaya. Potensi-potensi alam kita kaya. Tetapi kenapa kemudian di Sulawesi Barat muncul anak putus sekolah, anak tidak sekolah? Kenapa kemudian di Sulawesi Barat ada stunting? Ini bukan masalah itu sebenarnya. Substansi masalah bukan di sana. Substansi masalah ini ada anggaran yang tidak mengalir secara baik untuk dialokasikan pada aspek kesehatan, aspek pendidikan. Andaikan saja ya. Contoh kecil nih. Dana desa. Di satu desa kan jelas anggarannya berapa sih? Untuk mengenangnya ya, berapa sih jumlah anak putus sekolah di satu desa itu? Apa tidak cukup 1 miliar untuk dialokasikan untuk menyelesaikan masalah ATS ini? Berapa sih yang stunting di desa itu? Satu desa saja sudah mampu menangani permasalahan-permasalahan di desa. Terlebih nih, di desa itu kan dengan angka paling minimal ya, 1 miliar. Seharusnya desa mampu mendongkrak ekonominya lewat badan usaha milik desa. Seharusnya setiap desa kita di Sulawesi Barat itu sudah memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam desa untuk dijadikan sebagai sumber ekonomi masyarakat desa. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini nggak terputar dengan baik di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga BUMDes-nya nggak jalan, Karang Tarunanya nggak jalan, dan semua aktivitas hampir tidak jalan. Karena uang ini atau anggaran ini atau dana ini tertumpu pada hal-hal yang bisa dilakukan korupsi. Dibuatlah jalan tani, ya. Yang buat jalan tani masyarakat situ kan, yang nggak tahu tekstur tanah, yang tidak tahu bagaimana komposisi tanah. Maka yang terjadi adalah sekian banyak anggaran di desa hanya untuk membangun fisik. Padahal fisik itu boleh jadi dalam waktu dekat rusak. Yang harus dibangun sebenarnya adalah sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusianya baik, ya apalah yang bisa diberikan. Pasti orang memiliki rasa kemampuan memberikan yang terbaik untuk sebuah desanya. Itu contoh kecil aja gitu. Oke, baik Bapak. Mengapa saat ini korupsi semakin merajalela termasuk di Sulawesi Barat? Apakah hukum tidak tajam sehingga angka korupsi semakin meningkat? Hukum sih tajam ya. Tetapi keserakahan lebih tajam. Jadi hukum ini tajam. Kita disajikan oleh sekian banyak berita tentang korupsi di Sulawesi Barat ya, begitu marak. Sebenarnya apa mereka tidak pernah baca aturan? Baca kok. Tetapi keserakahannya lebih besar dari kemampuan membaca aturan itu. Jadi paling utama adalah mari kita ngajak diri kita, keluarga kita, teman, kerabat itu untuk yuk mampu mengendalikan diri kita, mampu mengendalikan keserakahan. Yang paling utama sebenarnya ada satu hal.
teman-teman yang koruptor ini ya lupa agama mungkin ya. Sebab seluruh agama ngajarin untuk hidup dengan pola sederhana. Iya. Sederhana itu dalam arti inilah jatahnya kamu dari Tuhan. Iya, betul. Yang nggak usah dipaksain gitu ya. Jatahmu sudah cukup. Misalnya PNS sudah jelas jatahnya berapa, gajinya berapa, tunjangannya berapa. Ya nggak usah lebih dari itu. Sebab ketika dia kepingin lebih, maka dia akan melakukan satu hal yang melanggar itu sendiri. Dan itu sesungguhnya korupsi. Korupsi sederhana sebenarnya kerusakan sih. Kalau diartikan korupsi itu sederhana, kerusakan. Iya, Bapak, kembali lagi ke perencanaan. Selain perencanaan, adakah ruang lain yang bisa terjadinya korupsi? Kita ambil contoh gini. Perencanaan penanggulangan bencana kemarin ya, gempa nih. Iya. Tahap 1, tahap 2 nih. Iya. Oke, sudah jalan. Kemudian di dalam pelaksanaan, kita lanjut ya. Jadi selain perencanaan menangani bencana kemarin, kita rencanakan menyusun sebuah anggaran untuk menangani kemarin, tahap 1. Maka di tahap kedua, sembari kita membuat perencanaan lagi, di tahap 1 ini harus dipantau pelaksanaannya. Apa benar pemberian dana itu sesuai dengan lokasinya? Jangan sampai kemarin ada rumah yang kena dampak kerusakan besar, itu masuk kategori sedang. Atau kebalik ya, rumah kategori sedang karena saya kenal dengan pencatat, apakah yang buat tulisan itu, laporan, saya bilang sama dia, yuk beri aku dana untuk stimulus kerusakan berat. Nanti sekian persen aku kasih kamu. Ini sebenarnya harus dipantau. Jadi bukan cuma sisi perencanaan, melainkan sisi pelaksanaan. Ketika dana itu sudah ada dan diberikan kepada yang berhak. Jadi sisinya jelas. Perencanaan ada ruang korupsinya, di sisi pelaksanaan ada lagi ruang korupsinya. Apalagi contoh kecil ya, ini pasca gempa nih. Boleh jadi ada orang-orang yang bermain. Harga besi kemarin yang besi 12 berapa, tiba-tiba digelembungkan harganya. Itu kan permainan korupsi sebenarnya. Ada di pihak ketiga kan. Belum lagi spek yang lain. Ini kalau sudah bicara pelaksanaan, makin banyak ruang-ruang yang memungkinkan seseorang untuk korupsi. Jadi bukan cuma sisi perencanaan, sisi pelaksanaan paling banyak. Boleh jadi dia nak ke lapangan, dia tinggal buat laporan. Sekian rumah yang rusak, benar nggak? Maka peran masyarakat memantau tuh. Rumahku kenapa nggak masuk? Kan kemarin ribut ya. Iya betul. Ini, rumah ini, kenapa rumah ini nggak masuk? Ini yang bagian pendata ini. Intinya gini, teman-teman yang punya tugas untuk memberikan data kembali kepada sebuah nilai integritas. Sesuaikan apa yang kamu kerjakan dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu inginkan dalam hati kamu. Seperti itu. Baik, Bapak, menurut Bapak bagaimana pemahaman aparatur sipil negara terkait pencegahan korupsi di Sulawesi Barat ini? Untuk saat sekarang ini saya melihat rekan-rekan ini masih pada level 10% ya. Karena ruang-ruang kegiatan sosialisasi tentang penyuluh anti korupsi bukan ada, cuma belum dibuka terlalu besar. Semestinya teman-teman di seluruh OPD, ketika ada kegiatan sosialisasi, ada bintek, ada pelatihan, itu mestinya sesuai dengan peraturan gubernur itu, ada 2 jam pembelajaran untuk kegiatan sosialisasi anti korupsi. Nah, tetapi kalau kita lihat di Pemprov, kabupaten pun demikian, mereka buat sosialisasi, bintek dan seterusnya belum membuka ruang untuk teman-teman penyuluh anti korupsi untuk hadir 2 jam. Padahal itu sebenarnya adalah dalam rangka membuat mereka sadar nih, bahwa korupsi ini sebenarnya merusak. Rusak diri, rusak keluarga, rusak masyarakat, bahkan rusak sebuah negara. Nah, jadi itu pentingnya sebenarnya. Baik, Bapak Taufik, sejauh ini apa sih tantangan dalam pencegahan korupsi? Kan seperti yang kita tahu semakin banyak kasus korupsi di Sulawesi Barat. Apa sih tantangannya, Pak? Tantangannya sih sebenarnya cuma satu nih, egonya jalan terus nih. Orang yang ego kita lawan nggak bisa. Kita minta orang-orang ego kasih turun egonya dulu, bangun sebuah kesadaran. Yuk sadarlah kita bahwa apapun yang kita miliki nih, hasil korupsi nggak ada artinya nih. Karena ketika kita dapatkan hasil korupsi, kemudian kita dapat
ditangkap gitu, atau dipanggil oleh kejaksaan kepolisian, sebenarnya sudah merusak 7 turunan. Karena orang akan mengatakan, bapakmu, nenekmu, eyangmu, berarti 7 turunan orang akan cerita tentang keburukan-keburukan kita. Jadi kalau kita berharap, tantangan paling besar egonya seseorang. Jadi ego ini sebenarnya bukan cuma individu sih, ego sebuah organisasi juga. Jadi ketika organisasi mau buka diri, yuk kita sama-sama deh penyuluh anti korupsi kita sampaikan. Ini deh yang nggak boleh dikerjakan dan ini yang boleh dikerjakan di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Gitu. Baik, terakhir nih Pak Taufik, apa harapan Bapak untuk para aparatur sipil negara di Sulawesi Barat terkait maraknya korupsi saat ini? Harapan saya cuma satu nih, yuk kita kembali kepada branding kemarin ya, disampaikan oleh Bapak Presiden tentang berakhlak. Setiap sesuatu yang kita kerjakan, cobalah kita kembali akuntabel. Akuntabel itu sesuai deh laporan kerja kita nih. Kalau tidak sesuai, katakan tidak sesuai. Kan? Jadi kita akuntabel. Dan kita berharap bahwa apapun yang kita kerjakan, sebenarnya kerusakannya adalah ketidakharmonisan antar unit kerja, antar lembaga, antar masyarakat. Ya. Jadi yang muncul kemudian adalah egosentris mereka. Yang kemudian kita kasih ke contoh kecil aja, desa. Berapa banyak sih dana yang turun ke desa tuh? Kalau kesehatan turun, pendidikan turun dananya, lingkungan hidup turun, semua instansi turun, berarti dana di desa itu makin besar loh. Seharusnya instansi yang turun ini, yang kita harapkan pada kategori berakhlak itu adalah kemampuan kita berkolaborasi, kerjasama yang saling mengikat, saling menguntungkan, agar satu titik masalah itu bisa diselesaikan. Contoh kecil ya, terkait dengan kemiskinan ekstrim. Kan dinas sosial harus bekerja sana, atau tenaga kerja kan harus bekerja di sana. Pendidikan harus bekerja di sana, BKKBN harus bekerja sana. Tapi yang terjadi untuk penanganan kemiskinan ekstrim, orang cuma bilang itu ada di ranah dinas sosial. Padahal dinas pertanian harus di sana. Tahanan pangan ada di sana, perkebunan ada di sana. Itu kan mestinya kerja sama kan? Jangan terpisah-pisah. Kalau terpisah-pisah, saya ingin petik gini. Dalam kaidah agama ya, wala tafarraqu, jangan kamu pecah belah gitu. Karena ketika kamu pecah belah, nggak ada yang bisa kamu kerjakan. Melainkan, wa'tasim, kamu kuat, bersikokoh ya. Ketika kamu mampu bersikokoh gitu, maka semua yang kendala itu bisa diselesaikan. Itu yang kita harap di Sulawesi Barat. Mudah-mudahan aparatur sipil negara bisa betul-betul bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya. Tidak ada lagi ruang-ruang gratifikasi, tidak ada lagi ruang-ruang untuk transaksional gitu. Ya, yang paling miris ya, kita cerita sedikit nih. Ketika saya ingin menduduki jabatan, saya beli, mahal tuh. Mahalnya apa? Ketika saya menduduki jabatan, maka saya harus mengembalikan modal yang telah saya keluarkan. Ketika untuk memiliki jabatan. Ini yang paling parah. Ya. Oke, baik Bapak Taufik, terima kasih banyak sudah hadir di studio TVRI Sulawesi Barat ya. Dan pemirsa, demikian tadi wawancara kita dengan Bapak Taufik mengenai kenali titik rawan korupsi. Semoga di Sulawesi Barat ini tindak pidana korupsi terus ditekan, bukan hanya stunting ya Pak ya, tapi juga korupsi, sehingga juga kasus korupsi, sehingga Sulawesi Barat ini bisa menjadi zero corruption. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya.